Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan yang penting, menarik, dapat menjadi satu pemikiran dan pembelajaran bagi kita. Ulasan ini saya beri judul, ini yang menjadi alasan kenapa hambanya Dr. Bambang Nursena membuat channel YouTube sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya akan siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak dan perhatikan bersama. Sebagai seorang Kristen, karena hukum jangan, negara kita punya undang-undang tenaga dan musim yang kesama. Ada bahasanya itu kasar, bahasa yang merendahkan. Saya ini sejak pandemi itu mulai punya channel YouTube sendiri karena apa? Karena nama saya sering dicatut. Jadi rekaman ceramah-ceramah saya itu dipotong-potong, lalu kemudian dibenturkan dengan pihak lain. Misalnya, Bambang Nursena membungkam mulut Abdul Somad. Ini bahasa manusia apa bukan? Bambang Nursena sumbat mulut profesor dari Universitas Islam. Coba. Padahal saya itu diundang di Salatiga situ loh. Di IAIN Salatiga. Dengan penuh persahabatan. Dan IAIN sendiri terbuka ketika itu diselenggarakan seminar. Seminar nasional. Problematika Injil Barnabas. Loh, itu kan sudah luar biasa kan. Biasanya Injil Barnabas itu dijadikan pamflet untuk menyerang kekristenan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, IAIN Salatiga sadar. Secara khusus Fakultas Usuluddin. Dan sahabat saya yang waktu itu mendorong, namanya Pak Mahmud Jailani. Lalu diadakan seminar di sana, seminar nasional. Dengan tanya jawab terbuka, lalu ada yang mengatakan apa orang Kristen menolak Injil Barnabas itu karena di situ ada namanya Nabi Muhammad. Saya bilang, oh enggak Pak. Ya memang Injil Barnabas itu tidak mungkin diterima orang Kristen, Injilnya baru ada abad 16. Masa Yesusnya abad pertama, kok Injilnya abad 16. Nah buktinya apa? Saya bilang, buktinya. Bahasanya aja bahasa Itali. Bahasa Itali kan belum ada pada zaman Yesus. Bahasa Itali itu pengembangan dari bahasa Latin. Nah bahasa ini baru muncul abad ke-13. Belum ada di abad pertama. Kedua, tidak mungkin orang Yahudi di abad pertama tidak ngerti bahwa Kristus itu paralel makna atau maknanya sama dengan Mesias. Karena apa? Saya berikan satu-satu. Coba Bapak baca misalnya di Muqaddimah Injil Barnabas. Pembukaannya itu. Barnaba Apostolo di Yesu Nasareto Chiamato Cristo. Itu dalam bahasa Itali. Ya numero uno. Nomor 1. Inilah Barnabas Apostol, Barnabas Rasul di Yesus, dari Yesus Nasareto, orang Nazaret, Chiamato Cristo, yang disebut Kristus. Berarti diakui kalau Yesus itu adalah Kristus. Tapi pasal 96 Yesus berkata,
demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Itu sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad dalam agama Islam, nabinya umat Islam. Wallati nafsi biyadihi, demi nama dia atau demi dia yang nafsi biyadihi, yang jiwaku ada dalam tangannya. Aku bukanlah Mesias. Loh, ya Mesias itu kan ya Kristus itu. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi di abad pertama tidak ngerti kalau Mesias itu adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunani menjadi bahasa Latin, dan Mesias itu artinya yang diurapi, sama saja maknanya. Lalu dikatakan from Jericho, Jesus went up to Capernaum. Yesus naik ke Kapernaum, mestinya went down to Kapernaum. Kalau Anda orang Jawa Timur tidak mungkin mengatakan from Surabaya went down to Malang. Mestinya kan went up, itu kota pegunungan. Kapernaum itu kota pesisir dan sebagainya dan sebagainya. Seminar itu berjalan sangat baik. Dan saya merasa disambut sangat ramah oleh Yayan Salatiga. Lalu saya unggah di YouTube saya. Kok ya tega-teganya? Ini ada YouTuber Kristen loh ini, yang mengambil YouTube saya itu dikasih judul menyumbat mulut seorang profesor di sekolah Islam. Bayangkan, di mana tata krama kita? Sedangkan Kristus mengatakan, barang siapa tidak melawan kita ada di pihak kita. Ini etika pergaulan, etika persahabatan. Bahwa etika itu sifatnya umum. Kalau Anda berlaku tidak suka, orang tidak sopan kepada Anda, mestinya hal yang tidak Anda sukai jangan dilakukan terhadap orang lain. Tapi ini dampak dari teknologi informasi di revolusi industri keempat. Memang tidak bisa dicegah. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu tadi ulasan, penjelasan dan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Kita sebagai orang-orang Kristen patut bersyukur dan sangat bangga atas eksistensi keberadaan dari hambanya Dr. Bambang Nursena sebagai seorang cendekiawan atau pemikir Kristen yang menurut saya sangat mumpuni dan benar-benar menguasai di bidang apa yang dibahas dan diulas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beliau menyampaikan tadi secara praktis dan sederhana apa sebenarnya yang menjadi alasan atau argumentasi kenapa beliau pada akhirnya di masa pandemi virus corona COVID-19 beliau mulai merintis secara serius membangun atau membuat kanal atau channel YouTube sendiri. Tadi sebelum saya live, saya coba memperhatikan Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama, ternyata channel dari hambanya Dr. Bambang Nursena telah memiliki 233.000 subscriber dengan 332 video yang telah diunggah di kanal YouTube tersebut. Lebih kurang telah ditonton 19.500.000 kali. Ini sangat luar biasa. Memang perlu kita tahu, sadari dan mengerti bersama. Dr. Bambang Nursena bukan lagi tokoh asing dalam konteks kekristenan, khususnya dalam kaitan dialog agama-agama dalam konteks spesifik antara Kristen dengan Islam. Beliau telah memiliki pengalaman yang begitu luas dan mendalam terkait dengan dialog antara Kristen dan Islam. Baik itu dalam tataran lokal, bahkan dalam tataran
nasional antara tokoh-tokoh agama lain dengan beliau, berdialog, berdiskusi dengan baik, dengan santun. Dan saya perlu tegaskan, sampaikan kepada setiap kita, khususnya kita yang sudah masuk kepada era digital atau media sosial yang begitu luar biasa sekarang. Siapapun bisa bicara apa di dunia internet yang begitu maju dengan pesat sekarang ini. Mau berakting, mau bergaya, mau mengucapkan apa saja, sudah sangat mudah sekarang. Tetapi dalam konteks tertentu memang kita perlu dengan rendah hati belajar dari para senior yang sudah banyak makan asam garam dalam konteks dialog ini, dalam konteks diskusi. Termasuk itu dalam tataran doktrin ajaran-ajaran yang sangat urgent, sangat mendasar di kalangan agama tertentu. Beliau tidak hanya membahas sesuatu yang umum, tapi membahas sesuatu yang sangat mendalam. Misalnya, Duinatur Kristus, Kristologi, Allah Tritunggal, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan sebut saudaramu kafir. Bagaimana memahami Tritunggal dengan mudah dan lain sebagainya. Topik-topik yang sangat fundamental dan mendasar di kalangan kekristenan. Hambanya Dr. Bambang Nursena bisa mendiskusikan itu secara baik dengan saudara-saudara kita dari luar agama kekristenan, dalam hal ini saudara-saudara kita Islam. Jadi pendekatan yang dipakai oleh Dr. Bambang Nursena ini perlu dicontoh, perlu diteladani oleh para pemula-pemula yang sudah menjadi YouTuber, yang sudah menjadi apologet dalam konteks kekristenan. Saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau tadi memulai pernyataannya dengan berkata, Kristen harus taat kepada hukum, harus taat kepada pemerintah. Itu benar. Jadi jangan sampai kita ini mencoba untuk menuntaskan sesuatu, tetapi dengan membuat masalah baru. Masih ingatkah teman-teman, Bapak Ibu Saudara, tentang tagline atau moto yang dimiliki oleh Pegadaian? Sekalipun menurut saya realita kenyataannya nggak seperti itu. Tapi ada yang sesuatu yang menarik dalam konteks Pegadaian. Apa itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, sekarang YouTuber apologet Kristen, internal Kristen, dan saya tahu memang YouTuber apologet agama di luar Kristen juga melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi. Ketika membahas tentang keimanan antara agama yang satu dengan agama yang lain, dalam bentuk dialog misalnya, antara apologet Kristen dengan di luar Kristen. Maka seringkali bahasa-bahasa atau kata-kata yang muncul adalah bahasa yang begitu kasar. Bahasa yang merendahkan. Saya kasih tahu, ini menjadi salah satu resep dan rumus yang diterapkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau punya motto dan prinsip, tidak mau mencampuri intervensi keyakinan agama orang lain. Sekalipun nanti Bapak Ibu Saudara pernah menemukan beliau menukil ayat-ayat Al-Quran misalnya. Mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu dalam rangka kepentingan karena dia membuat argumentasi yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita dari luar kekristenan, dalam hal ini Islam atau Muslim. Beliau tidak mau mencampuri. Tapi kalau ada orang-orang di luar kekristenan yang mengulas doktrin ajaran kekristenan, dan ternyata hal itu di dalam pengertian pemahaman Dr. Bambang Nursena sebagai sesuatu yang salah dan keliru, maka beliau hadir memang untuk memberikan jawaban, meluruskan kegagalpahaman, kesalah pengertian orang-orang di luar kekristenan. Dan ini merupakan satu bidang yang sangat dikuasai, dimengerti dan dipahami oleh beliau. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam konteks ini memang jangan sampai ketika kita mau berapologet,
Kita sebagai seorang YouTuber membuat pernyataan di publik karena kita harus sadar, harus tahu. Ada yang namanya undang-undang ITE. Jangan sampai kita ini berkata, ini yang perlu saya luruskan. Dan saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan. Apakah itu yang disembah oleh orang lain? Kitab sucinya, nabinya, kepercayaan, keyakinannya. Dr. Bambang Nursena salah satu penggerak dialog agama-agama di Indonesia. Beliau tidak pernah masuk dalam ranah untuk mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, bahkan kata-kata yang menghina sesembahan orang lain. Salah satu contoh yang sangat up to date yaitu terkait dengan saudara kita, terkait dengan saya juga. Kenapa? Terkait dengan anak Batak. Kalau tidak salah namanya Rudi Simamora. Saya melihat beliau ini masih sangat muda dan punya potensi yang sangat mumpuni sebetulnya ketika beliau memiliki pendekatan yang lebih persuasif, pendekatan yang lebih elegan, yang mencontoh, meniru, meneladani ajaran kasih Kristus. Sebenarnya beliau itu bisa menjadi cikal bakal apologet yang handal ke depan. Tapi ternyata beliau membuat sebuah pernyataan, saya sebagai orang Kristen tidak setuju dengan pernyataan beliau yang mencoba mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang apa yang disembah oleh orang lain, oleh agama lain. Tapi memang ada kritikan dan masukan saya, dan saya pikir itu sudah dibuat masukan, bahkan juga ketegasan demi ketegasan dari apologet Kristen atau YouTuber Kristen. Jangan sampai konteks hukum ini kepada kelompok tertentu begitu tajam, tapi kepada pihak lain begitu tumpul. Tidak bisa. Indonesia yang didasari dengan hukum, negara yang berlandaskan hukum, hukum adalah panglima. Yang saya mengerti dan pahami, konteks hukum duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak boleh dianaktirikan, tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau si A yang melakukan sesuatu yang dituduhkan menjadi penodaan agama atau penistaan agama, tidak lewat 1 hari sudah langsung ditangkap, tetapkan tersangka. Bagaimana dengan yang lain yang melakukan hal yang sama? Dan saya perlu jelaskan hal ini kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Barangkali kita berbeda, enggak apa-apa. Mari kita sikapi perbedaan dengan bijaksana. Karena perbedaan itu akan membawa kita, menuntun kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya mau katakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang merendahkan, cara-cara yang menghina agama, Tuhan, keyakinan, doktrin, ajaran, nabi, kitab suci orang lain. Saya mau katakan, itu tidak boleh kita kategorikan sebagai menderita demi Kristus. Menderita demi Injil, menderita demi kebenaran. Oh tidak. Itu bukan menderita demi kebenaran. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab berkata, kita ini di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Indonesia ini ada yang namanya undang-undang penodaan penistaan agama. Dan ini rawan sekali menimpa apologet atau YouTuber Kristen. Dan saya mau tegaskan, Dr. Bambang Nursena sudah sekian belas tahun menjadi penggerak dari dialog agama-agama. Tapi beliau tidak pernah tersangkut dengan hukum. Padahal beliau bisa masuk kepada dunia pendidikan universitas-universitas tertentu. Seperti tadi dikatakan IAIN Salatiga. Bahkan beliau juga sangat dekat dulu dengan almarhum Nurholis Majid. Universitas Paramadina yang pernah Bapak Anies Baswedan sebagai rektor di sana. Beliau sangat dekat dengan Gus Dur. Bahkan ada buku beliau yang sudah dicetak. Kata pengantarnya dari Gus Dur.
Beliau sangat dekat dengan Profesor Dr. Said Agil Siraj yang sekarang sudah jadi mantan ketua PBNU. Tokoh-tokoh Islam sangat dekat dengan beliau. Beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Beliau disambut dengan persahabatan begitu dekat. Ya memang terus terang apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi. Itu salah satunya menegur dan mengingatkan saya. Seperti tadi. Ada kan YouTuber yang buat mulut Ustadz Abdul Somad dibungkam oleh Bambang Nursena. Profesor Doktor dibungkam oleh Dr. Bambang Nursena. Jadi memang ya itu yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana supaya menjadi viral, banyak viewer, banyak subscribe, dan juga pulusnya pun banyak. Jadi tanpa ada rambu-rambu sama sekali. Dan atas dasar itulah Dr. Bambang Nursena tergerak hatinya untuk membuat channel sendiri. Karena apa? Karena memang pernyataan beliau sangat disoroti oleh YouTuber Kristen, apologet Kristen. Sehingga ceramah yang dia bawa atau khotbah yang dia bawa, pengajaran-pengajaran yang dia bawa itu dipotong-potong sedemikian rupa. Hanya untuk menembak oknum-oknum tertentu. Luar biasa memang. Apa namanya ini? Industri yang sangat maju sekarang ini. Dunia internet yang sangat luar biasa. Media sosial yang kelihatannya tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Jadi apa saja boleh. Tetapi beliau berkata, apakah memang bahasa seperti itu? Contohnya seperti tadi yang dikatakan. Mulut Ustadz Abdul Somad dibungkam Bambang Nursena. Itu kan bagaimana perasaan dari Bambang Nursena yang mana ada judul dan dibuat thumbnail yang sangat mencolok lagi dengan judul seperti itu. Ya, jadi kadangkala kita ini merasa kita ini mau membawa terang menjadi garam, tapi sebenarnya sudah kontradiksi dengan apa yang Tuhan maksudkan sesuai dengan firman. Memang saya setuju. Kita harus taat kepada hukum, taat kepada pemerintah. Ketaatan menjalankan ketetapan pemerintah adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di Indonesia maksudnya. Secara khususnya. Dan yang berikutnya, saya perlu menyampaikan kepada kita. Jangan bahasa kasar, jangan bahasa yang merendahkan. Agama, kitab suci, nabi, keyakinan, Tuhan, orang lain. Bahkan barangkali seperti yang sudah dibahas oleh banyak apologet atau YouTuber. Anak mata akan melakukan demikian untuk membalas Julius HMC. Saya mau tanya teman-teman orang-orang Kristen dimanapun berada. Apakah memang rumus balas membalas kalau ada orang lain berkata yang tidak baik tentang Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita? Apakah kita balas dengan cara yang sama juga menghina sesembahan orang lain? Saya pikir tidak. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai kau. Berkatilah dan jangan mengutuk. Karena untuk itulah kamu dipanggil dengan cara memberkati, kita diberkati. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, kalah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Nah, dalam konteks berapologetika, bahasa Yunani memakai kata pros apologia. Memang kita harus berapologetika. Mempertanggungjawabkan iman kita ketika disalah mengerti, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh orang lain. Itu bagian dari firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi syaratnya haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh
dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang memfitnah Yesus, ada yang mengatakan seorang ibu-ibu itu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Siapa Tuhannya Adam, Tuhannya Idris, Tuhannya Ibrahim? Tidak pakai pakaian lagi katanya. Bayangkan. Memang Julius HMC, saya tidak setuju, tidak sependapat dengan dia. Sampai organ-organ tubuh yang sangat sensitif pun dipertontonkan oleh beliau. Ini kan memang sesuatu yang sangat merendahkan. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sekalipun dunia menganggap itu sebagai sebuah kelemahan, silahkan. Karena apa? Karena kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita berapologetika, melakukan pembelaan iman, mari kita lakukan dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Bukan dengan mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang kasar. Tidak boleh demikian, karena kita harus hadir dalam situasi, kondisi apapun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ini penting. Beda tegas dengan kasar, mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Tidak boleh. Saya tunjukkan kepada kita, standar kita ini tinggi Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini firman Tuhan. Tidak boleh keluar perkataan kotor dari mulut kita. Apakah itu dalam rangka berapologetika, membela iman? Tidak boleh keluar perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang-orang di luar kekristenan tidak akan ada yang tertarik berminat dengan kekristenan. Kalau kita menyampaikan pernyataan, perkataan dengan perkataan-perkataan yang mencaci, memaki, dengan kasar, perkataan-perkataan kotor, mengumpat, menghina, merendahkan, mana ada orang tertarik? Kalau ada orang di luar sana yang punya pendekatan demikian, silahkan. Kan nanti kesimpulannya itu menjadi cerminan dari doktrin, ajaran, keyakinannya. Kalau memang sudah habit dan kebiasaan begitu. Tapi orang-orang Kristen, saya mau kasih tahu, kalau ada perkataan kotor keluar dari mulut seorang Kristen, saya kasih tahu itu bukan doktrin ajaran kekristenan. Bukan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Bahkan sampai luar biasa. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Dikatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perbendaharaan kita apa? Hati kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi kita itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik karena memang hati kita baik. Kalau ada orang mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat dan dia menyebut hatinya baik, berarti orang itu bersandiwara, pura-pura, munafik, pakai topeng kepalsuan. Salah satu hikmat dari atas adalah tidak munafik. Orang yang memiliki hikmat dari atas dari Tuhan adalah orang yang punya integritas, sama kata dengan perbuatan, dengan hati dan pikiran. Ayat 36 dari Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan baik ini. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini Alkitab tegas. Yesus mengajarkan setiap kata-kata sia-sia, kata kasar, kata yang menghina,
merendahkan, kata-kata yang kotor, caci maki keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kenapa? Karena menurut ucapan kita, kita dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula kita akan dihukum. Ini tegas sekali. Jadi dalam konteks kita ini berinteraksi dengan sesama kita melalui media sosial, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga media sosial yang lain. Marilah kita mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membawa kesejukan. Bukan selalu membawa pertengkaran, kebencian, kemarahan, permusuhan. Jangan lagi kita mencari-cari masalah. Karena tanpa dicari masalah sudah banyak masalah. Coba bayangkan seperti saudara kita anak Batak, Rudi Simamora. Dan pengalaman sebelumnya terjadi siapa? Muhammad Kaceh. Yahya Waloni hanya 5 bulan. Muhammad Kaceh 10 bulan. Kalau tidak salah katanya naik banding jadi 6 tahun. 10 tahun. Kalau tidak salah naik banding katanya jadi 6 tahun. Turun 4 tahun. Bayangkan. Sama-sama melakukan penodaan penistaan. Tetapi hasilnya berbeda. Oleh karena itu. Saya mau sampaikan. Apakah dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas tentang keyakinan Tuhan, kitab suci, doktrin, ajaran, nabi dari orang lain, kita ini jadi merasa kita ini menderita demi Kristus? Oh tidak. Tidak. Alkitab juga berkata, jika kita menderita, janganlah kita merasa sedih dan berduka, karena roh kemuliaan ada dalam diri kita. Tapi Alkitab juga berkata, janganlah engkau menderita karena melakukan dosa dan kejahatan. Ini penting untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tadi hambanya Dr. Bambang Nursena berkata begini di akhir pernyataannya. Kalau kita tidak merindukan orang lain mengucapkan hal yang tidak pantas kepada kita, maka janganlah kita mengucapkan hal yang tidak pantas kepada orang lain itu. Saya kasih tahu, itu juga merupakan isi dari firman Tuhan. Saya bukakan untuk kita. Matius pasal 7. Ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kita kehendaki, supaya orang perbuat kepada kita, maka perbuatlah terlebih dahulu demikian kepada mereka. Tentunya yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita bukan hal yang negatif, bukan kata-kata kotor, bukan hal-hal yang menyakiti diri kita. Kita rindu orang lain mengasihi kita, menguatkan kita, membangun kita. Maka marilah kita mengasihi mereka, menguatkan mereka, membangun mereka. Kalau kita rindu diperhatikan, mari kita perhatikan mereka. Dan inisiatifnya itu dimulai dari diri kita, bukan dari yang lain. Jangan tunggu orang lain dulu lakukan yang baik baru kita lakukan. Oh tidak. Prinsip kekristenan itu, kasih itu berinisiatif, berprakarsa, dimulai dari diri sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kalau terkait dengan Injil Barnabas yang dibahas oleh Dr. Bambang Nursena, saya pikir saya tidak perlu lagi komentari karena beliau ini adalah pakar di bidang Injil Barnabas. Kenapa? Karena beliau sampai sudah mengarang sebuah buku dengan judul Telah Kritis Injil Barnabas. Saya punya, tapi saya tidak bawa. Apa yang disampaikan oleh beliau, ya saya pikir itu sudah lengkap. Bahkan masih lebih lengkap lagi buku yang ditulis beliau, Telah Kritis Injil Barnabas. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Sampai hambanya Dr. Bambang Nursena, kalau demikian adanya
Apa doktrin ajaran yang kusampaikan sering disunat, dipotong-potong oleh orang-orang lain. Dan beliau tadi berkata, YouTuber Kristen yang melakukannya. Maka dia tergerak, terbeban untuk membuat channel sendiri. Dan kalau Bapak Saudara perhatikan ketika beliau membuat channel sendiri, beliau membuat durasi waktunya. Supaya nanti tahu mana yang dipenggal. Karena memang membahayakan beliau. Seolah-olah beliau nanti menyampaikan sesuatu yang kasar, yang merendahkan, menghina keyakinan, kitab suci, nabi, doktrin, ajaran Tuhan orang lain. Karena dipotong-potong sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada orang-orang Kristen atau YouTuber atau apologet Kristen yang memotong, nanti ketahuan. Sudah ada pertanggungjawaban kepada beliau bahwa di channelnya jelas ini pengertiannya. Daripada yang dipotong-potong nanti kan bahaya dipotong-potong itu Bapak Saudara. Apalagi tidak sesuai dengan konteksnya, apalagi coba dibenturkan dengan pihak lain. Adalah sesuatu yang sangat tidak wise. Saya sangat ditegur dan sangat diarahkan, diberkati, dituntun oleh Tuhan melalui hambanya Dr. Bambang Nursena. Bagaimana supaya ketika menyampaikan sesuatu, jangan tujuannya supaya menaikkan penonton, subscriber, viewer, followers, sehingga justru menimbulkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jangan kita membuat masalah, karena masalah sudah banyak dalam hidup ini. Mari kita dengan bijaksana menyikapi sesuatu. Mari kita taat kepada hukum. Mari kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Mari kita membuat thumbnail, gambar kecil yang mencolok sebagai bendera kita yang dipromosikan ke publik dengan bahasa yang santun. Bukan bahasa provokasi, bahasa yang mencoba menyerang orang lain. Kalau kita seperti Dr. Bambang Nursena disalahpahami doktrin ajaran kekristenan, tugas tanggung jawab kita memberikan respon dan tanggapan, meluruskan kesalahpahaman atau kegalpahaman orang-orang di luar kekristenan. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.